Saya ingin tahu seperti apa orang tua saya. Sebenarnya, di mana mereka selama ini? Dan, apakah mereka baik-baik saja? Putri kita. Bagaimanapun juga kita adalah orang terkaya di dunia. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Jika kita memberitahunya sekarang, identitas kita yang sebenarnya, aku takut dia tidak akan bisa menerimanya segera. Kita belum hidup bersama selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu orang seperti apa. Dia sekarang, mari kita beritahu dia nanti. Baiklah, ayo pergi. Putri. Putri. Putri, kami akhirnya menemukanmu. Paman Bibi. Anda bilang, saya adalah putri Anda. Ya. Apakah kamu masih ingat jimat ini? Saya secara pribadi mendoakan ini untukmu. Dan apakah kamu ingat kisah Putri Salju yang ibu ceritakan saat kamu masih kecil? Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Dan ini adalah fotomu waktu kecil. Lihatlah, meskipun kamu sudah dewasa sekarang, kamu masih terlihat persis seperti kamu waktu kecil. Ibu dan ayah benar-benar kalian. Bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Kami. Saya sekarang adalah petugas kebersihan jalan. Dan ayahmu mengumpulkan sampah. Namun, gaji bulanan gabungan kami masih 2 atau 3 ribu. Kamu tidak akan meremehkan kami karena tidak kompeten kan? Ibu, sekarang ibu punya saya. Selama keluarga kita berkumpul dan bahagia itu sudah cukup. Benar, besok saya akan bertemu orang tua Wen Xiang. Mari kita pergi bersama. Wen Xiang. Wen Xiang adalah pacar saya. Kami akan menikah bulan depan. Itu luar biasa. Mari kita pulang, bagus. Ayo pergi. Wen Xiang. Mengapa kamu begitu lama sampai di sini? Shen Wen Xiang. Tidakkah kamu tahu hari apa? Hari ini membuat orang tuaku menunggumu sendirian. Saya terjebak macet. Itu membuat saya sedikit terlambat. Mari kita cepat masuk ke dalam. Tunggu, siapa mereka? Mereka adalah orang tua saya. Orang tuamu. Bukankah kamu seorang yatim piatu? Tidak lagi. Mari kita masuk ke dalam dan bicara. Ibu dan ayah, mari kita pergi. Tunggu, mereka tidak boleh masuk. Mengapa orang tua saya tidak boleh masuk? Kamu adalah seorang pelayan yang berpenghasilan 2 atau 3 ribu sebulan. Aku akan menikahimu. Orang tuaku sudah punya keberatan besar. Dan sekarang kamu membawa Sata, seorang ayah burut. Ibu bekerja sebagai petugas kebersihan. Apakah kamu pikir orang tuaku masih akan mengizinkanku menikahimu? Apa salahnya menjadi buruh? Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Mereka adalah orang tua saya. Jika kamu ingin menikahiku, mereka tidak boleh masuk. Kamu, Wan Xin, tidak apa-apa. Kita tidak harus masuk ke dalam. Ya. Mereka adalah orang tua saya. Bahkan anjing pun tidak membenci rumahnya yang miskin. Jika saya membenci mereka, apakah saya masih manusia? Ibu dan ayah, mari kita pergi. Mari kita pergi. Shen kedung ayah Shen Wen Xiang. Ibu dan ayah. Wan Xin ada di sini. Hihuayu. Paman Bibi. Saya minta maaf. Saya datang terlambat. Si Fanning, ibu dari Shen Wen Xiang. Wan Xin, bukan berarti Bibi ingin mengkritikmu. Kamu kurang pendidikan, itu satu hal. Tapi kamu bahkan tidak punya rasa waktu yang paling dasar. Apakah kamu tidak memilikinya? Paman Bibi. Wan Xin mungkin tidak bermaksud. Wan Xin, cepat kemari dan duduk. Pelayan, bagaimana bisa hotelmu mengizinkan buruh dan petugas kebersihan masuk? Usir mereka. Paman, Anda salah paham. Ini adalah ayah dan ibu saya. Shen Mengyao, adik perempuan Shen Wen Xiang. Orang tuamu. Ibu dan ayah sudah lama saya katakan. Jiao Wan Xin ini hanyalah lubang tak berdasar yang tidak kompeten. Kakakku menikahi siapapun akan lebih baik daripada menikahinya. Paman dan Bibi. Ketika dua orang bersama, uang bukanlah hal yang paling penting. Wan Xin selama bertahun-tahun ini, Anda tahu karakternya. Saya yakin orang tuanya juga orang baik. Wan Xiang, tolong coba bujuk Paman dan Bibi. Wan Xin, sudah kubilang sejak lama.
untuk tidak membawa mereka ke sini, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Calon besan, meskipun gaji kami tidak tinggi, kami masih bisa menafkahi diri sendiri. Mohon yakinlah, kami tidak akan membebani kalian. Saya mengerti, kamu benar-benar. Kata-katamu terdengar lebih indah daripada nyanyian. Seluruh keluargamu hanya ingin menaiki tangga sosial dengan menikahi keluarga kami. Jika kalian ingin menjadi besan, tidak masalah. Sediakan rumah pernikahan sebagai mahar. Ketika rumah itu sudah dibeli, barulah kalian menikah. Bukankah kita sepakat untuk menunggu 2 tahun agar saya menabung uang muka sebelum membeli? Menabung sebanyak itu butuh waktu yang sangat lama. Kalian harus tahu, putraku, berapa banyak gadis yang mengantre menunggu untuk menikah dengannya. Jika kalian tidak mampu membeli rumah pernikahan sebagai mahar, segera ingat, itu hanya rumah pernikahan kami akan membelinya. Ayah, Nak, jangan khawatir. Ibumu dan aku punya uang. bagus kalau begitu sudah beres. Besok kita akan pergi melihat rumah. Baiklah. Bagus. Ibu ayah, uang muka untuk rumah sekarang berharga 5 atau 600.000 yuan. Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir nak, ibu dan ayahmu selama bertahun-tahun ini masih punya sedikit tabungan. Bukankah itu hanya 5 atau 600.000 yuan? Nah, kalau begitu kita akan pergi melihat rumah besok ya. Tapi kita masih harus pergi bekerja sekarang, jadi bagaimana kalau? Ibu ayah saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa besok. Ketua Jiao. Halo Nyonya Jiao. Xianlei, Kalian semua boleh berdiri. Ketua Jiao, saya dengar Anda sedang membelikan rumah pernikahan untuk Nona Jiao. Haruskah kami mengamankan pengembangan properti paling mahal di Haichen untuk Nona Jiao? Tidak perlu untuk saat ini. Keluarga Xian ini seluruhnya terdiri dari orang-orang sombong. Jika mereka tahu identitas kita yang sebenarnya, aku khawatir mereka akan mendambakan aset keluarga kita. Keluarga itu menuntut kita menyediakan rumah sebagai mahar. Kita tidak bisa menolak begitu saja kan? Rumah pernikahan itu tentu harus dibeli. Xiang Li pertama cari yang acak saja. Sebuah apartemen komersial dengan harga sekitar 1 hingga 2 juta yuan. Beritahu mereka alamatnya atas namaku. Suruh mereka pergi melihat rumah besok. Ya. sehari kemudian. Halo Ketua Jiao dan Nyonya Jiao. Hari ini saya harus menemani putri saya melihat rumah. Kalian semua tidak diizinkan mengikuti kami. Ya, Ketua Jiao ini buruk. Ketua Jiao, kemarin saya tidak sengaja mengirim alamat yang salah untuk melihat rumah. Saya tidak sengaja mengirim alamat rumah mewah paling mewah atas nama Anda. Villa nomor 1 Julong Manor, Apel. Sekarang Nona dan tunangannya mungkin akan segera tiba. Jiao tua kita tamat. Identitas kita sebagai orang terkaya akan segera terbongkar. Bagaimana Anda bisa menangani masalah seperti ini? Buruan ke villa nomor 1. Wan Xin, inilah tempat yang seharusnya kita lihat hari ini. Orang tua saya mengirimkannya kepada saya. Lokasinya tepat di sini. Wan Xin, apakah orang tuamu benar-benar akan membelikan rumah ini untuk kita? Omong kosong kak. Kita semua telah dibodohi olehnya. Apa kau tidak tahu? Tempat ini adalah villa nomor 1. Yang paling mahal di Hulong Manor. 1 meter persegi harganya lebih dari 500.000. Apa? Lebih dari 500.000 per meter persegi. Bagaimana mungkin orang tuanya mampu membelinya? Lagi pula aku sudah dengar. Rumah ini sudah dibeli oleh pasangan kaya misterius. Kau Jiao Wan Xin yang licik. Kau berani menipu kami. Tidak, orang tua saya mungkin salah mengirim lokasi. Biar saya tanyakan lagi kepada mereka. Wan Xin, bukankah ini Paman Jiao dan Bibi? Ibu dan ayah. Foto orang tua mereka, mengapa tergantung di sini? Mungkinkah mereka benar-benar membeli tempat ini? Ayah, apakah ayah benar-benar sebodoh itu? Lihat foto ini jelas-jelas hasil Photoshop. Tujuannya hanya untuk membuat kita percaya bahwa mereka membeli rumah ini agar mereka bisa menjebak kita untuk menikah lebih dulu. Pantas saja seluruh keluargamu pekerja tingkat bawah. Bahkan jika kalian berjuang selama 8 masa hidup, tidak akan mampu membeli selembar ubin lantai pun di sini. Xian Mengyao, saya beritahu Anda,
Anda boleh menghina saya, tetapi Anda tidak boleh menghina orang tua saya. Bagaimana jika aku menghinamu? Seluruh keluarga dan kita tidak boleh membicarakan mereka. Yang satu memungut sampah, yang lain adalah penyapu jalanan yang bau. Sungguh jika mereka bukan keluarga, mereka tidak akan masuk pintu yang sama. Seluruh sarang mereka sangat miskin hingga memiliki sifat tercela yang sama. Coba katakan itu lagi. Jiao Wanxian, kakakku mengatakan beberapa hal tentangmu, dan kamu sudah tidak senang. Sekarang panggil orang tuamu untuk membeli rumah ini, dan harus dibayar lunas. Cantumkan namaku di sertifikat. Kalau tidak, lupakan saja pernikahan itu. Dibayar lunas orang tua saya, mencari uang dengan darah dan keringat. Dari mana kalian tidak bisa mengeluarkan uangnya hari ini? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa yang kau lakukan? Su Zhengxian. Siapa yang melakukan ini? Orang tak berguna. Bagaimana kau menjaga pintu? Mengapa kau membiarkan mereka masuk? Manajer Xiu, tolong ampuni saya. Manajer. Kami minta maaf. Kami salah tempat. Kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Pergi. Apa kau bahkan bisa pergi? Ini adalah villa nomor 1. Pemilik villa ini adalah kediaman Ketua Jiao dan Nyonya Jiao. Beraninya kau menerobos masuk? Grup Jinhua, itulah yang asetnya. Bagian dari konglomerat terkaya bernilai ratusan miliar. Dan vas ini senilai 5 juta. Apa yang akan kau gunakan untuk membayarnya? 5 juta. Manajer itu dia. Dia yang membawa kami masuk. Dia yang memecahkan vas itu. Ya, itu dia. Ya, tangkap dia, tangkap dia. Omong kosong. Jelas Wansin tidak memecahkan vas ini. Dia yang memecahkannya. Kita semua melihatnya. Nora, 5 juta ini. Apa yang kau rencanakan untuk membayarnya? Saya tidak memecahkan vas ini. Masih berani membantah? Kalian pergi ke rumah mereka. Gunakan cara apapun yang diperlukan. Dan buat orang tuanya membayar uang itu kembali. Jangan sentuh orang tua saya. Nak, aku peringatkan kau. Cepat berlutut, bersujud, dan minta maaf. Kalau tidak, ketika Direktur Jiao dan Nyonya Jiao tiba, kita semua akan mati. Cepat berlutut, cepat berlutut. Cepat berlutut, cepat berlutut. Berlututlah. Saya bisa meminta maaf. Saya juga bisa membayar uangnya. Tetapi membuat saya berlutut tidak mungkin. Nak, menangis tidak akan membantu. Berlutut atau tidak berlutut, bukan kau yang memutuskan. Pergi tangkap dia. Apa yang sedang Anda lakukan? Berhenti. Menjauh. Wansin, apa kau baik-baik saja? Ibu, ayah, mengapa ayah ada di sini? Cepat pergi. Atas dasar apa kau menyentuh putriku? Jadi kalian orang tuanya. Lihat perbuatan baik yang telah dilakukan putri kesayanganmu. Dia memecahkan vas senilai 5 juta. Cepat bayar ganti rugi. Kalau tidak, ketika Ketua Jiao dan Nyonya Jiao tiba, seluruh keluargamu akan benar-benar hancur. 5 juta apa yang akan kita lakukan? Nah, kita, bahkan jika kita menjual semua yang kita miliki, kita tetap tidak mampu membayar. Benar, calon ibu mertua yang terhormat. Bukankah kita sudah menjadi satu keluarga sekarang? Bagaimana dengan uang ini? Kita bayar bersama. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Putri kalian yang memecahkan vas itu. Jangan coba-coba menyalahkan kami. Tepat sekali. Dengan ini saya secara resmi memberitahu Anda, kita putus. 5 juta milikmu itu, jangan berharap kami akan membantumu membayarnya. Shen Wenxiang. Baru hari ini, saya akhirnya melihat dengan jelas wajah asli seluruh keluarga Anda. Jika kita putus saja. Lagi pula saya tidak akan menikahi Anda. Cukup. Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu di sini. Sebentar lagi, Ketua Jiao dan Nyonya Jiao akan segera tiba. Cepat bayar ganti rugi. Kalau tidak, kami akan menghajar kedua keluargamu bersama-sama. Aku akan membayar 5 juta ini untuknya. Qi Huayu, kamu pikir kamu siapa? Berapa banyak uang yang kamu miliki? Saya tidak tahu. Kamu hanyalah karyawan kecil di sebuah perusahaan. Bagaimana kamu akan membayar kembali 5 juta ini? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa identitasku adalah tuan muda sulung dari keluarga Qi di Yuncheng? Apel. Keluarga Qi di Yuncheng. Maksudmu yang bernilai ratusan juta? Keluarga Qi yang kaya dan berpengaruh. Huayu. Anda adalah tuan muda tertua dari keluarga Qi. Selama bertahun-tahun ini,
Aku telah menyembunyikan identitasku. Jadi, tidak ada orang lain yang tahu. Tapi mengapa Anda membantu saya? Kakak, kau baik-baik saja, kakak. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya menelpon polisi. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Halo, ini Jalan Donghua 222. Seseorang sedang mabuk. Baiklah, saya akan menunggu Anda datang. Tuan polisi akan segera tiba di sini. Wansin. Terima kasih telah menyelamatkanku malam itu. Selama ini, aku belum memiliki kesempatan untuk berterima kasih padamu. Itu Anda. Sejak saat itu, aku mengambil keputusan untuk berada di sisimu dan melindungimu. Itu sebabnya aku mendekati Shen Wenxian dan menjadi saudaranya. Jiao tua, haruskah kita tetap ikut campur? Ikut campur untuk apa? Bukankah sudah ada yang membantu? Bukankah seseorang sudah maju untuk putri kita? Simpan saja untukmu. Qi Huayu, aku tahu kamu selalu melindunginya. Jadi kalian berdua sudah bersama sejak lama. Benar. Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Selama bertahun-tahun, Wansin dan aku selalu menjaga hubungan yang murni. Kamu adalah orang yang tidak pantas untuknya. Kamu, Kak, tenang sedikit. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Qi. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. aku tidak pernah berpikir bahwa pihak putri kita benar-benar menyembunyikan orang-orang hebat. Ya. Siapa sangka, pengagum putri kita ternyata adalah tuan muda tertua dari keluarga Qi. Ini jauh lebih baik daripada itu, Shen Wenxian yang tidak tahu berterima kasih. Jauh lebih baik. Baiklah, karena kau adalah tuan muda tertua dari keluarga Qi. Kurasa 5 juta yang sepele ini bukanlah hal yang berarti bagi keluarga Qimu. Ambil mesinnya. Saldo tidak mencukupi. Saldo tidak mencukupi. Itu tidak mungkin. Coba lagi. Saldo tidak mencukupi. Masih saldo tidak mencukupi. Sial. Kau berani menipuku. Benarkah? Qi Huayu. Bukankah kamu tuan muda tertua dari keluarga Qi Dianchan? Kenapa kamu bahkan tidak bisa menyediakan 5 juta? Kukira kamu orang hebat. Saya pikir tuan muda sulung dari keluarga Qi ini benar-benar berpura-pura. Penipu. The film was translated Jiao tua. and narrated by M. Calon Media. menantu kita ini. Dia tidak hanya menyombongkan diri kan? Kenapa kita tidak turun tangan? Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Itu tidak benar. Mungkinkah? Izin dong ketua grup Qi. Putra. Halo. Apakah kamu membekukan kartu banku? Sang Ani kekasih Qi Jindong. Nah, pelatihanmu di luar sudah selesai. Cepat kembali dan bantu keluarga Qi dengan perjodohan ini. Ketika saatnya tiba, aku akan membuka blokir kartumu untukmu. Mustahil. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahi orang yang kucintai. Sayang. Lihat anak yang dilahirkan mantan istrimu itu, dia sama sekali tidak bersimpati padamu. Kami dan keluarga Wang sudah sepakat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, dia harus menikah hari ini mau atau tidak. Seseorang. Cari lokasi teleponnya untukku. Kamu ikut denganku. Dan bawa dia kembali. Ya. Ayo pergi. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu di sini. Ketua Jiao dan Nyonya Jiao akan segera tiba. Cepat tangkap mereka. Minta maaf kepada Ketua Jiao. King. Kakak Qi, apakah kamu merindukanku? Seriuslah.
Hanya seorang gadis kecil yang muncul. The film Selain was memiliki sosok yang translated bagus, and narrated by dia M. tidak ada yang Media. istimewakan. Tutup mulutmu. Apakah kau tahu? Ini adalah Putri Zheng Lijun, ketua Yulongwan kita. Sheng Qingqing. Nona Sheng, saya gagal mengenali orang penting. Mohon jangan salahkan saya. Jati kalian semua yang mengganggu tuan muda Ki kami. Tidak. Terutama itu adalah orang ini yang memecahkan milik Nyonya Jiao. Vas antik yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu hanya vas bukan para pria. Kamu pikir porselen biru putih ini satu-satunya? Tapi ada dua. Salah satunya ada di tangan ketua Jiao dari grup Jinhua. Yang lainnya dibeli oleh ayah saya bertahun-tahun yang lalu. Sekarang jika saya memberikan yang ini kepada ketua Jiao sebagai kompensasi, bukankah itu akan menyelesaikannya? Qingqing, kamu mengambil vas ayahmu. Apakah ayahmu tahu? Saya mengambilnya secara diam-diam. Awalnya saya hanya menelponnya, memintanya ikut dengan saya untuk membantumu. Tapi dia bilang, dia punya urusan orang penting untuk diurus. Anggap saja ini harga yang dia bayar karena tidak membantu saya. Vasnya sudah diganti rugi. Kita bisa pergi sekarang. tunggu. Asal-usul sertifikat hak guna tanah dan kunci villa nomor 1, Yulong Manor, belum dijelaskan dengan jelas. Oleh karena itu, mereka tidak bisa pergi. Benar Ketua Li. Saya sarankan, kita mencari seseorang untuk memeriksa rumah ini secara menyeluruh. Untuk melihat apakah ada sesuatu yang hilang. Bagaimanapun juga, orang tua orang ini. Mereka mencuri kunci villa nomor 1. Mungkin, mereka melakukannya hanya untuk mencuri sesuatu. Apa maksudmu? Keluarga kami bertindak lurus dan jujur. Kami meremehkan tindakan pencurian kecil-kecilan. Anda terburu-buru untuk pergi. Apakah Anda merasa bersalah? Nak, jangan khawatir. Jika mereka ingin menggeledah, biarkan mereka menggeledah. Putri, jika orang tuamu memiliki hati nurani yang bersih, mereka tidak takut ada yang mengetuk pintu. Ya Tuhan, ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ketua Li, mutiara kristal bercahaya hilang. Maksudmu yang itu, yang diberikan Tetua Lin kepada Nyonya Jiao. Satu-satunya di dunia, mutiara kristal bercahaya itu. Aku jelas tidak menyentuh mutiara kristal bercahaya yang diberikan ayahmu. Apakah kamu menyentuhnya? Aku tidak menyentuhnya. Orang tua itu. Serahkan mutiara kristal bercahaya itu segera. Aku tidak mengambil mutiara kristal bercahaya. Apa yang kamu minta aku serahkan. Jika kamu tidak mencurinya, lalu siapa lagi yang mungkin melakukannya? Anda mencuri kunci villa nomor 1. Bukankah itu hanya agar Anda bisa mencuri barang? Berhenti menuduh orang secara tidak benar. Sebuah mutiara kristal bercahaya. Aku bahkan tidak peduli tentang itu. Semuanya datang dan lihat. Dengarkan kesombongan itu. Seorang petugas kebersihan yang bahkan tidak peduli dengan mutiara kristal bercahaya. Senilai 3 juta. Bantahan orang tua saya adalah bukti mereka tidak bersalah. Siapa lagi kalau bukan kamu, Ibu? Bagaimana itu bisa berakhir padamu? Dengan ini, kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman seumur hidup kita. Ketua Li, mereka mencuri mutiara kristal bercahaya. Saya melihatnya. Kau memfitnah kami. Siapa yang memfitnah siapa? Saya melihatnya dengan jelas. Mutiara kristal bercahaya ini, barusan, mereka memanfaatkan kita. Saat kita tidak memperhatikan, kedua orang tua ini memasukkannya ke dalam saku mereka. Orang tua, siapa lagi kalau bukan kamu? Saya bilang kami tidak mengambilnya. Kamu tidak mau menyerahkannya. Baiklah. Su Chengxian, lucuti pakaian mereka dan geladah mereka. Baik. Siapa yang memberimu hak? Huayu, saya pikir kamu baru saja. Jiao Wanxin dan orang tuanya ditipu. Menurut saya mereka harus digeledah. Jika mereka benar-benar tidak mencurinya, itu akan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Lakukan. Jangan sentuh orang tua saya. Jika kau punya masalah, hadapi saya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini mencari mati. Aku ingin lihat. Kalian berdua dilucuti telanjang dan dilempar ke jalan. Siapa yang bisa menghentikanku saat itu? Lucuti mereka. Berhenti. Ketua Shen. Siapa yang menaruh foto Tuan Jiao dan Nyonya Jiao di lantai? Ayah, mengapa ayah di sini? Qingqing, kenapa kamu di sini juga? Saya datang untuk membantu kakak Huayu. Bukankah ayah bilang, ayah punya urusan orang penting untuk diurus? Mengapa ayah terburu-buru datang? Kedua orang penting itu adalah Ketua Jiao dan Ibu Jiao. Mereka saat ini berada di villa nomor 1.
Begitu aku menerima pesan, aku segera bergegas ke sini. Aku tidak menyangka mengalami kecelakaan di jalan. Aku masih tiba sedikit terlambat. Direktur Shen, kami sudah lama di sini. Tapi kami belum melihat Direktur Jiao atau Nyonya Jiao. Benar Direktur Shen? Bocah kecil ini, yang membawa orang tuanya ke sini untuk membuat masalah. Ketua Li dan aku baru saja memberi mereka pelajaran. Bajingan. Jiao. Xiao Zhen, jika kamu tidak datang lebih cepat, aku mungkin sudah dilucuti telanjang oleh mereka. Ayah. Xiao Sheng yang ayah sebutkan itu adalah Direktur Shen dari Yulong Manor. Ya itu dia. Xiao Xiang beritahu dia. Surat-surat propertu dan kunci ini. Bukankah kamu memberikannya kepadaku? Ya. Orang tua. The film was Xiao Zhen. translated and narrated Begitukah by caramu M. Media. memanggilnya? Diam. Kunci dan surat properti itu, secara pribadi kuberikan kepada Tuan Jiao. Tuan Jiao. Ibu, mengapa Direktur Zheng terlihat seperti? Dia mengenal orang tua Jiao Wanxin. Saya juga tidak tahu. Ayah kenal orang tua Jiao Wanxin. Tentu saja aku mengenal mereka. King Kim, apakah kamu memperlakukan Tuan Jiao dan Nyonya Jiao dengan tidak hormat? Tentu saja tidak, namun ada mutiara kristal bercahaya yang hilang. Saya membantu Ketua Li mengawasi penggeledahan badan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Omong kosong apa? Tuan Jiao dan Nyonya Jiao, bagaimana mungkin mereka adalah pencuri? Direktur Shen, semua orang yang memasuki villa nomor 1 ada di sini di tempat kejadian. Orang yang ini, bersama orang tuanya, adalah yang paling mencurigakan. Benar Direktur Shen? Orang ini, orang tuanya satu adalah pekerja migran, yang lain adalah petugas kebersihan. Mutiara bercahaya itu pasti dicuri oleh mereka. Kalian semua diam. Siapapun bisa menjadi pencuri. Tetapi Tuan Jiao dan Nyonya Jiao, sama sekali tidak mungkin. Ayah mengapa? Karena identitas asli mereka adalah... Biarkan kami bicara. Kami adalah pelayan dari Tuan Jiao dan Nyonya Jiao. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Putri, sebenarnya setelah kami pulang kerja, kami punya pekerjaan paruh waktu lain, tepat di sini di villa nomor 1, melakukan pekerjaan serabutan. Benar, Benar. Direktur Jiao dan Ibu Jiao adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka melihat bahwa kami cukup menyedihkan. Jadi mereka mempekerjakan kami. Saya membersihkan rumah dan ayahmu mengumpulkan sampah. Ibu, mengapa ibu tidak memberitahu saya lebih awal? Bukankah saya takut kamu akan khawatir? Selain itu, kami tidak tahan menganggur. Tepat sekali. Kunci ini diberikan kepadaku oleh Direktur Jiao, yang meminta Direktur Xin memberikannya kepadaku, agar lebih mudah datang, dan melakukan sedikit pembersihan. Surat properti ini menjadi lembab. Aku mengeluarkannya untuk membersihkannya sekalian. Sepertinya seluruh keluarga ini sedang bermain cosplay lagi. Kurasa aku harus ikut bermain bersama mereka. Saya kira mereka memiliki status bangsawan, jadi mereka hanya melayani orang lain. Mereka berdua. Itu menjelaskan semuanya sekarang. Mutiara bercahaya ini pasti diambil oleh kedua orang tua ini saat mereka sedang bersih-bersih. Kau begitu bersemangat untuk menimpakan kesalahan pada orang tua saya. Apakah kau merasa bersalah? Saya pikir mutiara bercahaya ini dicuri olehmu. Jangan memfitnah orang lain. Ketua Shen, cepat cari seseorang untuk menggeledahnya. Geledah dia. Kenapa kamu tidak cepat-cepat The menggeledah film was mereka? translated Berhenti. and narrated Bodoh. by M. Media. Aku bilang geledah mereka. Paman Jiao dan Bibi Lin telah bekerja di villa nomor 1 selama bertahun-tahun. Saya paling tahu karakter mereka. Mereka sama sekali tidak akan pernah mencuri apapun. Sebaliknya justru Anda yang paling mencurigakan. Geledah mereka. Geledah. Tunggu, Tunggu. Apakah Anda salah? Baiklah. Ketua Shen, mutiara bercahaya itu memang ada pada mereka. Dasar binatang. Kau bajingan. Kau bahkan menipuku. Mengapa kau harus mencuri? Mengapa kau mencuri mutiara bercahaya milik Ketua Jiao? Ayah saya hanya bingung sesaat. dia tidak sengaja melakukannya. Mengapa kamu memarahinya? Ketua Zheng, dia masih anak-anak. Mohon maafkan, dia kali ini. Dia sudah dewasa, dan Anda bilang dia anak-anak. Sungguh, jika seorang putra tidak diajari ayahnya yang patut disalahkan. Para penjaga, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Ketua Shen, Wanxin Paman dan Bibi, tolong bantu saya. Bagaimanapun juga, saya juga calon menantu Anda. Berdiri, pergi. Paman Jiao Bibi Lin, saya minta maaf karena membuat Anda cemas. Li Tao kembali ke kantor bersamaku.
King King, apakah kamu ikut dengan ayah? Saya ingin pergi bersama kakak Huayu. Baiklah. Huayu, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Aku juga harus berterima kasih padamu. Karena telah menyelamatkanku malam itu. Apakah kamu punya rencana malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan. Tentu. Kakak Huayu, apakah kamu benar-benar berencana untuk terus berkencan dengannya? Kamu adalah tuan muda keluarga Qi. Bernilai puluhan juta. Mengingat status orang tuanya. Mereka tidak pantas untukmu. Aku Qi Huayu. Paling tidak menghargai uang. Kalau begitu sudah beres. Kita malam ini akan pergi makan bersama. Di mana kakak dari pihak ibu saya? Saya ingat dia yang paling menyayangi saya ketika saya masih kecil. Di mana dia? Mari kita pergi menemuinya besok. Dia sibuk. Aku akan menelponnya besok, baik? Paling lama aku akan memberimu 3 bulan lagi. Lin Qian. Kau harus menaklukkan teknologi chip 1 nanometer. Ya, Halo ayah. Cucumu ingin bertemu denganmu. Cepat beritahu semua orang, cucu perempuanku datang menemuiku. Semua orang bersiaplah untuk menyambutnya. ya. Tunggu ayah, jangan. Ini cerita panjang. Wan Xin saat ini belum tahu identitas kita. Jadi, ayah sama sekali tidak boleh memberitahunya bahwa ayah adalah panglima tertinggi Akademi Sains Dacia. Apa? Lalu apa yang harus kulakukan? Benar. Ayah hanya perlu menyamar. Ya. Huayu, terima kasih karena telah menemani saya menemui kakek hari ini. Bukan apa-apa. Kita harus bertemu cepat atau lambat. Aku bahkan membawa hadiah untuk kakekmu. Huayu, kau sangat pesat perhatian. Kalian berdua pura-pura aku tidak ada. Ibu saya bilang, kakak saya ada di dekat sini. Mengapa saya tidak melihat siapapun? Cucu perempuan. Kakek, Cucu perempuan yang baik. Kau semakin hari semakin cantik. Ini pasti cucu menantukan. kakek apa yang kakek katakan? Belum ada yang dikonfirmasi. Kau sudah belajar nakal. Masih berpura-pura di depan kakek. Kau membawa orang ini kembali untuk menemui kakek. Tanggal pernikahan. Kurasa tidak akan lama lagi. Kakek. Ini hadiah yang kubawa untukmu. Bagus. Ini. Cucu menantu. Aku menyetujuinya. Kakek, apa yang kakek lakukan? Aku sudah tua sekarang. Tidak punya banyak kemampuan. Aku mengandalkan memungut barang rongsokan untuk mempertahankan mata pencaharianku. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Masuk ke mobil kita, akan pergi ke rumah kakek untuk makan. Apa kita naik ini? Kakek seberapa jauh lagi? Ada di depan sana, kita akan segera sampai. Kakek. Mobil di belakang kita itu. Mengapa terus mengikuti kita? Orang-orang bodoh ini. Bagaimana mereka bisa menyusul? Kakek. Apa yang kakek bicarakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Hentikan mobilnya. Kakek mengenal mereka. Semua unit siaga. Lin Qian. Ya, aku kenal mereka. Pastikan keselamatan tetua terhormat. Sebenarnya mereka hanyalah pemulung. Mengapa para pemulung mengikuti kita? Mereka hanya ingin membuatku menjual barang rongsokan itu kepada mereka kan. Mereka membeli kardus hanya dengan 5 mil per jin. Hanya orang bodoh yang mau menjual kepada mereka. Apakah ini jual beli paksa? Kakek, saya harus menghadapi mereka hari ini dan mendapatkan keadilan untuk kakek. Apakah itu benar-benar perlu? Kakek jangan takut, saya ada di sini hari ini. Saya harus mendapatkan keadilan untuk kakek. Semua unit siaga. Setelah kita sampai, berbicaralah dengan baik kepada orang-orang baik. Saya tahu kakek. Tetua terhormat telah memberi perintah. Cepat letakkan senjatamu. Kakek saya bilang, 5 mil per jin. Benar-benar terlalu rendah. Minimal 1 kuai 50 per jin. Kakak, ini adalah cucu perempuan dari tetua terhormat. Apa kau tidak dengar aku bicara? 1 kuai 50 per jin. Jika kau serius, kotak-kotak kardus di mobil itu
Dan botol-botol itu semuanya milikmu. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu adalah cucu kandung tetua terhormat. Tentu saja apapun yang The ingin film dia was lakukan, translated itulah yang akan and kita lakukan. narrated by Cepat siapkan M-Media. sejumlah uang tunai. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kalau kau tidak mau aku pergi. Tidak masalah, tidak masalah. Kami mau semuanya. 1 kue 50 per jin. 1 kue 50 baiklah. Kami akan ambil semuanya. Baiklah, ikuti aku. Ini dia. Baiklah. Ini uangnya. Berapa banyak uang ini? Kotak sebesar ini. Dan sangat berat. Kami ambil barangnya sekarang. Senang berbisnis. Kenapa kau terburu-buru? Kakek bagaimana tadi? Bukankah aku hebat? Luar biasa, luar biasa. Cucu perempuanku adalah yang paling luar biasa. Hanya beberapa dolar itu saja. Begitu bersemangat. King. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Hanya beberapa dolar dikemas dalam kotak sebesar ini. Dan ini sangat berat. Mungkin di dalam sini. Semuanya batu. Ini tidak mungkin benar-benar batu, kan? Ya Tuhan, uang sebanyak ini. Ini bukan uang palsu, kan? Wansin, ini uang sungguhan. Sungguh. Ini pasti setidaknya 1 juta. Kakek, apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Pasti ada masalah. Aku akan pergi mencari mereka. Tidak. Aku tahu apa yang terjadi. Kakek, kau tahu apa yang terjadi? Benar. Aku tiba-tiba teringat. Tumpukanku. Di tumpukan logam rongsokan itu, aku memungut pembakar dupa perunggu. Mungkin itu bernilai uang. 1 juta ini. Pasti uang untuk pembakar dupa perunggu itu. 1 juta. Kita kaya. Begitu bersemangat hanya karena 1 juta. Anak malam. Bagaimana kau hidup selama bertahun-tahun ini? Kakek, ada apa? Bukan apa-apa. Maksudku adalah, sekarang kita punya 1 juta ini. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi makan sekam dan sayuran liar. Kakek, kenapa kita masih makan sekam dan sayuran liar? Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Baiklah. Xiaoxin, mengapa kau membawaku ke sini? Kakek, kau mengendarai becak setiap hari. Mengumpulkan barang rongsokan sangat melelahkan. Aku akan membelikanmu yang listrik. Cucu perempuanku benar-benar berbakti. Ayo pergi, kakek. Ayo pergi. Nona Wang, selera yang bagus. Mobil ini adalah model terbaru tahun ini. Sangat cocok dengan sikapmu. Apa yang kamu lakukan? Manajer Gang. Tidak ada sampah di sini untuk kamu pungut. Halo. Kami di sini untuk membeli becak listrik. Tempat yang menjual sepeda roda 3 listrik ada di seberang jalan. Ini adalah DLR M4S. Apakah kamu tahu berapa harga? Mobil acak manapun di sini. Maaf, Tuan. Kita salah tempat. Ayo pergi. Wan Lin. Kakakku Wayu. Kebetulan sekali. Wan Lin. Kenapa kamu di sini? Bentley Continentalku dibawa pergi oleh adikku. Aku harus membeli mobil baru. Apakah ada masalah? Untuk apa kalian berdiri di sekitar sini? Cepat pergi. Kaki kami menempel pada kami. Kami bisa berjalan sendiri. Wansin. Ayo pergi. Tunggu. Kakakku Wayu. Apa kau bilang dia adalah Jia Wansin? Kau menolak. Pernikahan denganku hanya demi dia, dan bahkan The film melepaskan was tiket translated Majelis Agung. and narrated Tiket ke by Majelis Agung. M-Media. Ibuku sudah memberikannya kepada orang tuanya. Kami tidak butuh kau memberikannya. Ibumu hanyalah seorang penyapu jalan. Dia sangat beruntung bisa memungut tiket ini. Dia benar-benar terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Keluarga Wang kami. Itulah yang benar-benar sah. Dengan koneksi di Departemen Perang Wilayah Selatan.
Ayahku bahkan pernah makan malam dengan tetua Lin yang terhormat. Begitulah cara kami mendapatkan tiket majelis agung ini. Bisakah barang berhargamu itu dibandingkan? Ayahmu. Siapa dia? Mengapa aku tidak mengenalnya? Kau orang tua, aku sedang membicarakan ayahku dan tetua Lin yang terhormat. Apa hubungannya denganmu? Sungguh kebetulan. Aku juga kenal sesepuh Lin yang terhormat. Kau mengenalnya? Benar. Kau pemulung sampah. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal tetua Lin yang terhormat? Jaga bicaramu. Apa kau mau berkelahi? Keluarga Wang kami memiliki aset melebihi ratusan miliar. Aku memiliki kekuatan dan pengaruh besar di Haichang. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau mati hari ini, tanpa tahu bagaimana kau mati. Inya segera. Nona Wan, apakah Anda baik-baik saja? Kau bajingan tua, beraninya kau memukulku, kakek. Aku hanya mencoba menakutimu. Kenapa kau benar-benar memukulnya? Cucu perempuanku sendiri diganggu. Jadi aku kakekmu. Harus maju dan membantu. Jiao Wanxin, bisakah kamu mengendalikan kakekmu? Keluarga Wang di Haichang adalah keluarga berpengaruh tingkat atas. Bahkan keluarga Zhang kita harus bertindak sesuai keinginan mereka. Dia memukul Nona Wang. Bukankah ini akan membunuh kita semua? Kau bocah nakal. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Lihat saja, orang tuamu tidak mengajarimu aturan. Hari ini aku orang tua ini akan mendidikmu atas nama orang tuamu. Ada masalah dengan itu? Baiklah, kalian semua akan mati hari ini. Penjaga, Tunggu Wang Lin. Mengenai kejadian hari ini, aku minta maaf padamu. Atas nama Wanxin dan kakek. Tolong biarkan mereka pergi. Ya Nona Wang, mengapa repot-repot merendahkan diri ke tingkat orang tua ini? Jika kabar ini tersebar, itu mungkin merusak reputasi keluarga Wang Anda bukan? baiklah, aku tidak akan mempermasalahkannya. Cepat usir mereka keluar. Para penjaga seret mereka keluar. Ada apa? Aku datang ke sini untuk membeli mobil. Orang tua, kamu memegang kartu bus yang lusuh. Apa yang kamu pura-pura di sini? Ini semua adalah mobil mewah bernilai jutaan. Cepatlah dan pergi. Kakek, mari kita sudahi saja. Jika kau membeli mobil kau butuh kartu bank sungguhan. Sial, aku terburu-buru keluar. Aku lupa membawa kartu emas hitam tertinggiku. Aku lupa membawa kartu itu. Nanti, aku akan menyuruh seseorang mengirim uangnya. Bolehkah aku melihat mobilnya dulu? Kamu seorang pemulung. Masih berani melihat-lihat mobil. Cepat pergi. Manajer Gau. Karena dia bilang dia di sini untuk membeli mobil. Kenapa kau tidak membiarkannya masuk dan melihat-lihat? Aku ingin lihat. Mobil mana yang mampu kau beli? Mau bertaruh? Taruhan macam apa? Kalian berdua masuk dan lihat-lihat sebentar. Jika kalian tidak mampu membeli satu mobil pun, kau dan kakek siapapun ini harus merangkak keluar. Baiklah, itu kesepakatan. Kakek, apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Mobil-mobil di sini harganya setidaknya 1 juta yuan. Bagaimana kita bisa membelinya? Jangan khawatir. Seseorang akan segera membawakan uangnya. Tapi aku punya syarat. Mobil yang kubeli nanti harus lebih mahal daripada mobil yang kamu beli. Kemudian kamu harus berlutut dan berteriak 3 kali. Mendoakan cucu perempuanku dan cucu menantuku. Pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Apa kau dengar itu? Orang tua ini ingin bersaing denganku tentang siapa yang membeli mobil lebih mahal. Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Kakek, ibuku tidak pernah memberitahuku bahwa kau menderita Alzheimer. Itu omong kosong. Pikiranku sangat jernih. Cepat bantu kakek melihat mobil mana yang lebih cocok untuk mengumpulkan botol. Ayo pergi. Ayo. Mobil ini bagus. Nona Wang Anda benar-benar memiliki selera yang luar biasa. Ini adalah model mobil sport kami yang baru tiba. Saat ini, harganya hanya 6 juta yuan. Apa 6 juta yuan? Apakah 6 juta yuan itu banyak? Aku akan mengambilnya. Dasar bajingan malang. Di mana mobil yang kau pilih? Mobil kecil ini hanya sebesar ini. Tidak bisa menampung banyak botol. Kurasa itu cukup cocok untukmu. Kau, Mobil itu bagus, ayo pergi. Mobil ini bagus. bukankah ini yang ada di berita?
Bernilai 10 juta. Satu-satunya di dunia. Imperial Sovereign. Apa? Mobil itu berharga 10 juta. Dasar bajingan malang. Melihatmu. Aku yakin kau bahkan belum pernah mendengarnya. Imperial Sovereign. Secara pribadi dipesan oleh kepala negara untuk merayakan Eminent Elder Lin, memimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Dacia, dalam memenangkan hadiah Sains Nobel. Itu adalah mobil yang dibuat untuk tujuan tersebut. Bodi mobil dari dalam keluar. Hanya menggunakan yang paling berharga. Bahan kelas kedirgantaraan. Jangan bicara soal 10 juta itu. Yang paling penting adalah seseorang yang ingin membeli mobil ini harus menjalani verifikasi identitas. Tepat sekali. Kedengarannya mobil ini dibuat khusus untukku. Jia Wanxin, dengarkan apa yang dikatakan kakekmu. Mengesampingkan 10 juta itu. Dia bahkan tidak akan lolos pemeriksaan latar belakang. Kakek tolong berhenti bercanda. Lupakan tentang kita yang tidak mampu membeli mobil ini. Kita bahkan tidak mampu melihatnya sekarang. Bagaimana mungkin kakekmu berbohong padamu? Jangan khawatir. Jika kakekmu tidak memenuhi syarat untuk membeli mobil ini, maka tidak ada seorang pun di seluruh Dacia yang memenuhi syarat untuk membeli mobil ini. Omong kosong ini. Sudah keterlaluan. Seseorang usir mereka dari sini. Jia Wanxin, kamu menabrak Imperial Sovereign. Dia memukulku. Jangan memfitnahku. Aku mendorongmu. Siapa yang melihatnya? Kau. Kau bajingan malang. Kau menabrak Imperial Sovereign. Apakah kau tahu apa akibatnya? Bukankah itu hanya 10 juta? Aku akan membayarnya. Apakah ini hanya soal 10 juta? Kepala negara secara pribadi mengawasi pembangunannya. Mobil ini dibuat untuk tetua terhormat Lin. Jika tetua terhormat Li tidak keberatan mengemudi, mobil ini tidak akan pernah berakhir di pasaran. Kepala negara pernah mengumumkan di seluruh 9 provinsi bahwa untuk mobil ini, dia akan mencari pemilik baru yang statusnya layak untuk itu. Masalah ini sama sekali tidak boleh. Ada kesalahan. Sekarang mobilnya sudah ditabrak. Jika kepala negara tahu, kita semua akan celaka. Bukankah itu hanya penyok kecil? Aku punya solusi. Solusi apa yang mungkin kamu miliki? Bahan-bahan yang digunakan di mobil ini adalah yang paling terbaik di dunia. Apakah kamu pikir kamu bisa menambalkannya saja? Dan itu sudah selesai. Manajer Gao, kurasa kita harus segera tangkap mereka. Kirim mereka ke hadapan penguasa. Biarkan mereka menebus kejahatan mereka dengan kematian. Pengawal, tangkap mereka. Tunggu, karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Karena kakek bilang dia punya solusi. Kenapa kita tidak mencobanya? Kakak, apa kau benar-benar punya solusi? Kakek, apakah aku akan berbohong padamu? Orang tua, aku akan membiarkanmu mencoba hari ini. Jika kamu tidak bisa memperbaikinya, kamu pasti mati hari ini. Anak muda, biarkan aku meminjam benda ini sebentar. Orang tua, apakah kamu gila? Jia Wanxin, jika kakekmu sakit, kamu harus menguncinya di rumah. Jangan biarkan dia keluar. Dia menghancurkan Imperial Sovereign. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Kakek, apa yang kau lakukan? Bagaimanapun mobil ini, sudah aku beli. Kebetulan warna ini. Aku juga tidak menyukainya. Mari kita ganti cangkangnya. Dasar orang tua bangka, kurasa kau sudah gila. Mengesampingkan apakah kau bahkan memiliki kualifikasi untuk membeli mobil ini, hanya mempertimbangkan 10 juta ini. Bisakah kau membayar ganti rugi? Bukankah itu hanya 10 juta? Aku akan menelepon sekarang juga. Tetua terhormat. Dalam 10 menit, kirimkan 10 juta padaku. Ya. Wakil Marsekali, apakah benar bahwa Tetua terhormat Lin menelepon? Bisakah kamu membawa kau untuk bertemu dengannya juga? Tetua terhormat Lin, aku akrab dengan Hai Chen. Aku mungkin bisa membantu jika ada sesuatu yang muncul. Sampai jumpa nanti. Tetua terhormat, jangan bicara sembarangan. Pastikan kamu tidak menimbulkan masalah. Baiklah, baiklah, baiklah. Orang tua, aku ingin lihat siapa yang kau telepon untuk mengantarkan 10 juta ini kepadamu. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Orang tua, 10 menit sudah habis. Di mana orang yang kau telepon? Seseorang ada di sini. Ayah. Wanxin. Ayah, ibu. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Begitu aku menerima telepon, aku langsung bergegas ke sini. Dokter bilang ayah menderita Alzheimer parah. Itu sudah sangat serius. Dia menyuruh ayah untuk tinggal di rumah dan istirahat yang benar. Mengapa ayah keluar lagi? Apakah kakak benar-benar menderita Alzheimer? Alzheimer apa? Kalianlah yang menderita Alzheimer. Manajer, saya minta maaf. Ayah saya menderita Alzheimer sudah bertahun-tahun. Kami tidak akan bisa membeli mobil ini. Kami benar-benar minta maaf. Wanxin, ayah, mari kita pulang.
Tunggu sebentar, menurutmu tempat apa ini? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Pergi kemanapun kamu mau. Dia merusak mobil. Jika kita tidak mendapatkan 10 juta hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Ayah, ibu, kakak baru saja bilang, seseorang akan mengirimkan 10 juta. Nah, kamu benar-benar percaya kakekmu? Seseorang yang menderita Alzheimer. Dia hanya bicara omong kosong. Sebelumnya dia bahkan mengklaim aku adalah orang terkaya di dunia. Kamu adalah orang terkaya di dunia. Lihat dia mulai lagi. Sudah kuduga, seorang kakek yang memulung sampah. Namun dia bersumpah dengan sungguh-sungguh, mengklaim dia bisa menghasilkan 10 juta. Jadi dia menderita demensia. Dan dia benar-benar memiliki kakak dengan demensia. Kakak Huayu, aku pikir, kita sebaiknya pergi saja. King King. Paman, Bibi, kebetulan saya punya teman seorang dokter. Bagaimana kalau saya panggil dia untuk memeriksa kakek? Mungkin dia bisa menyembuhkannya. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Itu luar biasa. Terima kasih, Huayu. Mengapa kita berbicara tentang terima kasih di antara kita? Ki Huayu, sampah ini sudah seperti ini, dan kau masih membantunya. Tidak peduli apa status Wansin. Tidak peduli seperti apa keluarganya. Saya akan tetap memilihnya dan bersamanya. Karena orang yang saya suka adalah dia. Dibandingkan dengannya, kamu jauh lebih rendah. Baiklah kalian keluarga miskin, kalian menghancurkan Imperial Sovereign, dan kalian bahkan tidak mampu membayarnya. Manajer Gao, cepat cari seseorang untuk menangkap mereka, dan kirim mereka ke hadapan penguasa untuk memohon ampun. Pengawal, tangkap mereka. 10 juta telah dikirimkan. Wakil Jenderali, 10 juta telah dikirimkan. Mengapa dia ada di sini? Jangan biarkan dia mengungkap identitas kita. Ayah, Mengapa kamu di sini? aku datang untuk membeli mobil. Orang miskin itu, dan kakeknya, merusak Imperial Sovereign. Aku menunggu untuk menonton pertunjukan ini. Apel, Imperial Sovereign dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Aku berhasil. Li Xing, kamu terlambat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ketua terhormat, Wakil Jenderali, ayah mertuaku sempat bingung sesaat. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong maafkan dia. Tepat sekali, Wakil Jenderali. Kami benar-benar minta maaf. Kami pasti akan bekerja tanpa lelah dan berusaha keras untuk melunasi uang itu. Baiklah, sepertinya keluarga ini sedang bermain permainan peran lagi. Aku harus bekerja sama saja dengan mereka. Wakil Jenderali, Anda harus menangani ini dengan tidak memihak. Pengawal, bawa mereka dan... Li Xing, jangan menuruti omong kosong mereka. Jangan lupakan siapa tuanmu. Kau bajingan malang. Kamu berani mengancam Wakil Jenderali? Tunggu saja sampai aku memberimu pelajaran. Memberimu pelajaran. Siapa yang memberimu keberanian? Ayah, Wakil Jenderali ini, mengapa dia masih membela orang tua ini? Wakil Jenderali, dia pasti melihat bahwa dia adalah seorang pasien dan memilih untuk tidak mengganggunya. Wakil Jenderali, aku melihat bahwa kamu memiliki hati yang baik dan mengingat usianya yang sudah lanjut. Aku tidak ingin menuntut pertanggungjawabanmu. Namun Imperial Sovereign dihancurkan. Tanggung jawab ini, bagaimanapun, harus ditanggung oleh seseorang. Karena yang tua tidak bisa menahan kesulitan kerja paksa. Maka biarkan yang muda pergi sebagai gantinya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Tentu saja saya akan mengirim Anda ke penguasa untuk memohon ampun. Pengawal, Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalian berdua bajingan. Wansin sudah berada di luar selama bertahun-tahun, menderita begitu banyak kesulitan. Namun kalian masih ingin menyembunyikan identitasnya. Apakah kalian pantas menjadi orang tua? menyembunyikan identitasnya. Ayah, Diam. Hari ini aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada Wansin. Wansin, sebenarnya kakek dari pihak ibumu aku. Bukanlah seorang pemulung. Identitas asliku adalah... berhenti bicara, Jiao Wansin. Lihatlah kakak dari pihak ibumu. Sekarang, dia bahkan mulai menyangkal bahwa dia adalah seorang pemulung. Ini adalah gejala Alzheimer, gejala stadium akhir, dan ini sangat serius. Kalau begitu saya akan segera menelepon teman dokter saya. Saya akan memintanya datang dan memeriksa kakek. Cucu menantu tidak perlu. Apapun yang kukatakan sekarang tidak berguna. Li Xing, kamu bicara. Aku. Ini, Orang tua, kau berani memanggil Wakil Jenderal Li dengan nama lengkapnya. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa seseorang akan mengantarkan 10 juta kepada Anda? Di mana orangnya? Di mana uangnya? Li Xing, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa 10 juta itu ke sini. orang tua, Wakil Jenderal Li membawa 10 juta. Itu untuk tetua terhormat Lin. Kebajikan atau kemampuan apa yang kamu miliki. Sehingga Wakil Jenderal Li mengantarkan uang kepadamu. Li Xing, aku perintahkan kamu dalam waktu 3 detik. Bawa uangnya ke sini. 3, 2. Pengawal, bawa uangnya ke sini. Apa yang terjadi? Ini benar-benar 10 juta. Ayah, bagaimana orang tua ini sebenarnya bisa membuat Wakil Jenderal Li mengantarkan uang kepadanya? Ini tidak mungkin. Wakil Jenderal Li ada di sini untuk memberikan uang kepada tetua terhormat Lin. Mungkinkah dia? Li Xing,
Beritahu mereka siapa aku. Identitas aslinya adalah Komandan Pertama Dacia, Tetua Terhormat Lin, Wakil Jenderal Li. Maksudmu dialah sang penguasa 9 provinsi. Yang tersohor itu guru negara tak tertandingi dari Dacia. Tetua Terhormat Lin. Ini tidak mungkin. Dia jelas hanya seorang orang tua pemulung. Ibu dan ayah, kakek adalah tetua Lin yang terkemuka. Apa yang terjadi? Apakah kalian berbohong padaku selama ini? Dia hanyalah seorang kakak tua kecil yang mengumpulkan barang rongsokan. Tapi Wakil Jenderal Li dengan jelas mengatakan, sebenarnya, kakakmu sebelumnya pernah membantu Wakil Jenderal Li dengan bantuan kecil. Tepat sekali, tepat sekali. Dan Wakil Jenderal Li adalah orang yang baik kau tahu. Lihat kakek di sini. Dia menderita penyakit Alzheimer. Kami hanya menuruti keinginannya setiap hari, memberinya uang, dan mengikuti sandiwaranya. Aku sudah tahu. Jika kakek Jiawan Xin adalah seorang tetua terkemuka, bukankah negara Dacia akan hancur? Jadi itu hanya sandiwara. Saya beritahu Anda Jiawan Xin, jika kakekmu menderita Alzheimer, Anda harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Mengapa dia bertingkah gila di sini? Sudah aku bilang. Aku tidak menderita penyakit Alzheimer. Aku harus membeli mobil ini. The film was translated Pak Tua, and narrated Kau by pikir kau Anda bisa Media. membeli Imperial Wilderness of Rigi? Bahkan jika Wakil Jenderal Li ikut bermain sandiwara denganmu dan memberikan 10 juta, kau tetap tidak akan lolos pemeriksaan latar belakang. Kau tetap tidak bisa membeli mobil ini. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan lulus? Pak Tua, kau tidak akan percaya sebelum melihat buktinya kan? Baiklah. Ayo, verifikasi identitas bisa dilakukan di sini. Jika kau punya nyali, coba saja. Lebih baik mencoba. Kalian semua buka mata anjing kalian dan perhatikan baik-baik. Ayah, Gawat-gawat, sekarang identitas kita akan terbongkar. Jika putri kita tahu bahwa kita menyembunyikan ini darinya selama ini, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan kita. Verifikasi kualifikasi gagal. saya beritahu Anda orang tua. Anda tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan belum berkontribusi pada negara. Namun Anda masih ingin lolos verifikasi kualifikasi. Di siang bolong, apa yang Anda impikan? Bahkan keluarga Wangku gagal dalam peninjauan kualifikasi. Kau seonggok sampah dari kalangan bawah, masih memendam hayalan seperti itu. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Ini seharusnya tidak terjadi. Mesin ini. Benar. Mesin ini pasti ada masalah. Kakek, aku tahu kau yang paling hebat dan terbaik. Kenapa kita tidak pulang saja? Benar, kakek. Mari kita pulang. Kalian semua juga berpikir kakek mengidap Alzheimer. Hari ini, aku harus membuktikannya padamu. Li Xing, kau beritahu mereka apa yang sedang terjadi. Tetua terhormat, identitas Anda adalah rahasia utama di Dacia. Oleh karena itu, semua informasi mengenai Anda telah disegel. Jika kau tidak menyebutkannya, aku benar-benar akan lupa. Halo. Angkat segel pada informasi pribadiku. Segel terangkat. Cucu perempuan, cucu menantu. Sekarang kau lihat baik-baik. Verifikasi kualifikasi berhasil. Aku tidak salah dengarkan. Dia benar-benar lolos verifikasi kualifikasi. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang pertama yang lolos verifikasi kualifikasi. Ini, Jiawan Xin, bagaimana kakakmu bisa lolos verifikasi? Ini tidak mungkin. Persyaratan mana yang dia penuhi? Leluhur keluarga Lintu menjabat sebagai jenderal selama 3 generasi. Semuanya telah memberikan kontribusi besar bagi Dacia. Apakah ini mengejutkan? Ayah, ibu, kenapa aku tidak tahu bahwa kita adalah keluarga jenderal? Itu adalah hal-hal di masa lalu. ya. Kekayaan keluarga kita telah menurun sekarang. Tapi di antara barang-barang ini, ada bintang jasa militer kelas 1. Ini pasti dimiliki secara pribadi. Dan persyaratannya sangat ketat. Mereka yang memilikinya di seluruh Dacia tidak melebihi 10 orang. Benar, kakek. Bagaimana kau mendapatkan jasa militer kelas 1 ini? Bagaimana mungkin dia memiliki bintang jasa militer kelas 1? Mesinnya pasti rusak. Cucu perempuan yang baik. Identitas asliku adalah Seorang juru masak. Benar, Ya, kakekmu dulunya berada di Komando Wilayah Selatan. Sebagai juru masak, seorang juru masak, bisakah juga menerima bintang jasa militer kelas 1? tepat sekali. Wan Xin, dulu ketika kakakmu berada di militer, dia adalah juru masak yang luar biasa, terutama babi cincang rasa ikan buatannya. Jenderal tua itu suka sekali memakannya. Jadi ketika dia senang, dia menghadiahkan kakekmu dengan bintang jasa militer kelas 1. Siapa yang bisa kau ajak berdebat tentang itu? Setelah semua keributan itu, jasa militer kelas 1 ini muncul dengan cara ini. Berbicara tentang betapa hebatnya dia. Ternyata, dia hanya seorang juru masak. Jika aku jadi kau, aku bahkan tidak akan berani mengatakannya dengan lantang.
seorang juru masak yang kini merosot menjadi pengumpul barang rongsokan. Merosot ke keadaan ini dan masih punya keberanian untuk menunjukkan wajahmu di depan umum. Bajingan, tutup mulutmu. Wakil Jenderal Lee, entah itu juru masak atau prajurit yang bertarung di medan perang, mereka semua adalah pahlawan yang telah berkontribusi pada Dacia kita. Bagaimana mungkin orang sepertimu disingkirkan? Seseorang yang bahkan belum pernah menyentuh senjata. Itu memalukan. Wakil Jenderal Lee, saya tidak berani, saya tidak berani. Saya benar-benar tidak berani. Para penjaga, bawa dia pergi. Tampar wajahnya 500 kali. Biarkan semua orang di Dacia tahu, biarkan semua orang di Dacia tahu. Keagungan Departemen Perang Wilayah Selatanku. Saya salah, tolong ampuni saya, Wakil Jenderal Lee. Tangkap dia, pergi. Aku bukan juru masak. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti juru masak. Kakek. Menjadi juru masak saja, sudah hebat. Benar, kakek. Bisa mengabdi pada Departemen Perang Wilayah Selatan. Bisa mengabdi pada Dacia. Itu adalah sesuatu yang banyak orang. Jauh di luar jangkauan banyak orang. Kami memujamu kakek. Jika kami mendapat kesempatan, kami harus mencoba masakanmu. Aku bukan. Aku benar-benar. Cukup, ayah. Mari kita pulang. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Pulang-pulang. Ayah, Jiao Wanxin mengubah kita menjadi seperti ini. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Halo, Ki Jindong. Jika kau ingin menyelamatkan bisnis keluarga Kimu, maka lakukan seperti yang... Ya Tuhan. Ini adalah grup Jinhua. Benar-benar layak menjadi konglomerat terkaya di dunia. Mengapa kedua orang itu sangat mirip dengan orang tuaku? Ayah, ibu. Ada apa? Saya rasa saya mendengar suara putri saya. Tidak mungkin. Ayo pergi, ayo pergi. Lupakan saja. Mengapa ibu dan ayah berada di grup Jinhua? Aku pasti salah lihat. Apa yang kamu inginkan? Halo Satpam, saya di sini untuk membahas kerjasama dengan Ketua Jiao. Mendiskusikan kerjasama. Kamu, apakah kamu punya janji? Janji temu. Kode mana yang harus saya pindai untuk membuat janji temu? Pergi-pergi, jangan membuat masalah di sini. Cepat pergi. Ketua Jiao kami bukanlah seseorang yang bisa ditemui siapapun begitu saja. Satpam, tolong bantu saya. Biarkan saya masuk. Saya benar-benar memiliki kerjasama untuk dibahas dengan Ketua Jiao. Apa hubungannya itu denganku? Cepat keluar. Jika kamu membuat Ketua Jiao kami marah, tidak ada dari kita yang akan mendapatkan hasil yang baik. Apakah itu Ketua Jiao yang baru saja masuk? Ketua Jiao? Ketua Jiao, lihat aku. Ketua Jiao, lihat The film aku. was translated Ketua Jiao, and suami. narrated by Apa yang sedang Anda Amelia. lakukan? Liftnya sudah sampai. Kurasa aku mendengar suara putriku. Lihat siapa yang bicara. Ketika Anda senggang, Anda harus pergi memeriksakan telinga Anda. Direktur Jiao, saya punya kolaborasi untuk didiskusikan dengan Anda. Direktur Jiao, lihat aku. Saya punya kolaborasi untuk didiskusikan dengan Anda. Direktur Jiao, berhenti. Manajer Guo, kamu di sini manajer Guo. Dia adalah teman saya. Siapa yang menyuruhmu memperlakukannya seperti ini? Aku melakukannya. Aku tidak tahu dia temanmu. Baiklah, baiklah. Saya akan menangani urusan di sini. Anda bisa pergi sekarang. Ya. Terima kasih. Tapi, teman, saya rasa kita tidak saling kenal bukan? Apakah Anda lupa? Anda menyelamatkan saya beberapa hari yang lalu. Nona, Anda baik-baik saja. Saya menderita gula darah rendah. Apakah coklat tidak apa-apa? Biar saya bantu Anda berdiri. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Saya berutang banyak pada Anda hari ini. Tidak apa-apa. Itu Anda. Itu semua berkat Anda beberapa hari yang lalu. Karena menyelamatkan hidup saya. Kalau tidak, Anda datang ke grup Jinghua. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya datang menemui Direktur Jiao untuk membahas kerjasama. Tapi Anda tidak punya janji. Saya khawatir akan sulit untuk menemuinya. Begitu, tapi jangan khawatir. Anda adalah penyelamat hidup saya. Bantuan ini, saya pasti akan membantu Anda dengan itu. Anda punya cara. Cepat dan ikuti saya. Saya baru saja membawa Anda masuk melalui pintu belakang. Jalan ini adalah jalur yang dilewati Direktur Jiao setiap hari.
Ketika dia pergi, apakah Anda bisa bertemu Direktur Jiao nanti? Sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Anda membawa saya masuk melalui pintu belakang. Ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda kan? Tidak apa-apa, asalkan kamu ketika saatnya tiba. Jangan membongkar aku, hanya itu yang penting. Mana mungkin saya? Jiao Wanxin, orang tercela sepertimu. Bagaimana kamu bisa masuk ke grup Jinhua? Wanxin, apakah kamu mengenal mereka? Ya, saya punya. Dan kami adalah musuh bebuyutan. Ini sudah berakhir. Sekarang semuanya hancur. Guo Xiaotong, kamu hanya seorang supervisor kecil kan? Aku beritahu kamu manajer Guo. Manajemen grup Jinhua sangat ketat. Mereka yang tidak memiliki janji, tidak diizinkan masuk. Namun kamu secara terang-terangan membawa harta karun ini ke sini. Jika ketua Jiao mengetahuinya, apakah kamu pikir kamu masih bisa mempertahankan pekerjaanmu? Aku, Wang Lin ini, masalah antara kita berdua. Masalah antara, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku beritahu kamu, keluarga Wang kami datang ke sini hari ini untuk membahas bisnis dengan grup Jinhua. Setelah kerjasama ini selesai, keluarga Wang kami akan menjadi mitra terdekat grup Jinhua. Saat itu jika aku dengan santai mengeluh kepada ketua Jiao, aku bisa membuatnya mengemasi barang-barangnya dan segera menghilang. Wanxin, jika kamu berani mengganggunya coba saja. Kamu berani memukul putriku. Kamu harus tahu, ini adalah wilayah grup Jinhua. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini hidup-hidup hari ini. Wanxin, silakan pergi dengan cepat. Pergi. Kamu masih berpikir kamu bisa pergi di depan keluarga Wang kami. Di wilayah grup Jinhua. Kamu berani bersikap kurang ajar. Kamu pasti akan mati hari ini. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa datang dan membantumu sekarang. Manajer Hu, seseorang benar-benar membuat masalah di dalam grup Jinhua dan dengan sengaja melukai orang. Cepat datang dan tangkap dia. Kapten keamanan akan segera datang. Wanxin, silakan pergi dengan cepat. Aku akan menangani semuanya di sini. Saya tidak bisa pergi. Masalah ini dimulai karena Anda. Saya tidak bisa menyeret Anda ke dalam masalah. Ketika saya bertemu ketua Jiao, saya akan menjelaskannya kepadanya. Aku lihat kamu tidak akan berhenti sampai kamu melihat peti mati. Benar begitu, hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu berlutut di tanah ini dan memohon ampun. Manajer Hu. Siapa yang membuat masalah di grup Jinhuaku? Bocah kecil ini, dia benar-benar berani masuk tanpa izin ke grup Jinhua dan dengan sengaja membuat masalah serta melukai orang. Manajer Hu, cepat tangkap dia. Nah, kamu benar-benar berani masuk tanpa izin ke grup Jinhua. Kamu punya nyali. Satpam, tangkap dia saja. Apa yang kamu lakukan? Apa? Ketua Jiao, Nyonya, ini buruk. Saya baru saja menerima pemberitahuan yang mengatakan orang luar masuk ke dalam grup. Kamu harus tetap di ruang pemantauan untuk memastikan keselamatanmu. Baiklah, mengerti. Apa yang terjadi? Ini adalah video yang dikirimkan kepadaku oleh Departemen Keamanan. Putri, Putri, beraninya The film mereka was menindas translated putriku seperti and ini. narrated by M Media. tunggu. Kamu mau kemana? Tentu saja aku akan mendukung putriku. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu pergi ke sana, bukankah identitas kita akan terbongkar? Jika putri kita tahu bahwa kita adalah orang terkaya di dunia, dan bahwa di depannya, aku berpura-pura menjadi pemulung, dan kamu berpura-pura menjadi penyapu jalan, bukankah dia dalam kemarahannya akan memutuskan hubungan dengan kita? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia adalah putri kandung kita. Aku mengerti. Aku punya cara. Cepat beritahu aku. Menyelinap masuk ke grup Jinhua. Apa tujuanmu? Saya di sini untuk membahas kerjasama dengan ketua Jiao. Proposalnya sudah siap semua. Nona muda, izinkan saya menasihatimu. Orang rendahan tak berarti sepertimu masih ingin bertemu ketua Jiao. Di mata ketua Jiao, kamu bukan apa-apa. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu segera ingat. Dasar kau bajingan miskin. Kau pikir kau bisa membahas kerjasama dengan ketua Jiao? Apa kau pantas? Bawa dia kembali ke ruang interogasi. Interogasi dia secara menyeluruh untukku. Aku yang membawa orang ini masuk. Lepaskan dia. Pengawas gua. Mengenai tindakanmu, aku akan melaporkannya kepada ketua Jiao. Ketika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu perlahan. Bawa dia pergi. Biarkan saya bertemu ketua Jiao. Sekali bertemu saja sudah cukup. Orang tidak penting sepertimu masih ingin bertemu dengan ketua Jiao. Kau tidak akan bertemu dengannya seumur hidupmu. Bawa dia pergi, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Berhenti. Bergerak cepat. Berhenti. Keributan dan teriakan apa ini? Pengawas Yang, ini adalah... Apakah kamu buta? Ini adalah Ketua Jiao dan Nyonya Jiao. Ketua Jiao, Nyonya Jiao. Saya gagal mengenali keagungan Anda. Ayah, mengapa ketua Jiao dan Nyonya Jiao mengenakan masker? Mungkinkah mereka memiliki sesuatu yang memalukan untuk disembunyikan? Diam apa kau ingin mati?
Ketua Jiao dan Ibu Jiao baru saja bersiap untuk menghadiri pesta dansa. Itu sebabnya saya memakai topang. Ketua Jiao dan Nyonya Jiao ini, mereka terlihat. Mengapa mereka terasa akrab? Nona muda, apakah Anda yang ingin bertemu saya? Halo Ketua Jiao, saya punya proyek kerjasama yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ini proposal saya. Ketua Jiao, dia hanyalah pelayan yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki rencana yang layak untuk disajikan? Anda seharusnya melihat proposal kami saja. Grup Jinhua kami hanya menekankan kemampuan nyata, tidak berfokus pada latar belakang. Siapapun yang menulis proposal terbaik, hak kerjasama untuk 100 juta ini akan diberikan kepada mereka. Xianglei, kumpulkan semua proposal mereka. Jiao Wanxin, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu bahkan tidak bisa memegang proposal dengan benar. Anda, Ketua Jiao, proposalnya sudah kotor. Itu tidak akan menarik perhatian Ketua Jiao. Jangan sampai mengotori tangan Ketua Jiao dan Nyonya Jiao. apakah kami melihatnya atau tidak? Bukan tempatmu untuk menyela. Kupikir, kamu sama sekali tidak menghormati kami. Nyonya benar, itu kesalahan. Kenapa kamu tertawa? Proposal kami sangat bagus, namun tidak bisa membuat Ketua Jiao terkesan. Rencana sampahmu, aku khawatir itu akan membuat Ketua Jiao meledak dalam kemarahan yang dahsyat. Ketika itu terjadi, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini, tulisan di proposal ini bahkan buram. Bagaimana orang bisa membaca apapun dengan jelas? Saya benar-benar tidak akan celaka kali ini kan? Ini adalah proposal paling sempurna yang pernah saya lihat. Ini benar-benar luar biasa. Luar biasa. Tidak, tunggu. Ketua Jiao, Anda pasti salah membacanya. Proposal sampah ini, tulisannya bahkan tidak jelas. Bagaimana bisa? Apakah Anda mempertanyakan saya? Meskipun tulisannya tidak jelas, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi oleh generasi mendatang. Rencana yang paling cemerlang. Lihat ini. Sini biar kulihat. Ya Tuhan. Ini benar-benar yang terbaik. Proposal yang pernah kulihat sampai sekarang. Ini dia yang terbaik. Nona muda, rencana Anda luar biasa. Saya sangat puas. Kesepakatan kerjasama 100 juta ini dipercayakan kepada Anda. Benarkah? Terima kasih Ketua Jiao. Terima kasih Nyonya Jiao. Itu luar biasa Wanxin. Selamat. Ketua Jiao, tolong beri kami kesempatan lagi. Kami bisa merevisinya. Tidak perlu. Anda membawa rencana sampah seperti itu untuk mengelabui kami. Apakah Anda bahkan menaruh grup Jinhua kami di mata Anda? Karena memang begitu. Apakah masih ada kebutuhan untuk kerjasama? Satpam, usir mereka semua. Bergerak cepat, Ketua Jiao. Kami sudah merevisi semuanya. Ketua Jiao, bawa mereka pergi. Dan Anda, Supervisor Departemen Sumber Daya Manusia, Guo Xiaotong. Tuan Jiao, Supervisor Guo hanya membawa saya masuk karena dia ingin membantu saya. Tolong jangan salahkan dia. apakah saya bilang saya menyalahkannya? Saya tidak hanya tidak menyalahkannya. Saya harus berterima kasih padanya. Terima kasih. Karena membawanya ke sini, memungkinkan saya untuk melihat rencana yang begitu sempurna. Mulai besok, Anda akan menjadi Direktur Departemen SDM. Terima kasih Ketua Jiao. Karena semua yang ada di pihak kita sudah diselesaikan, mari kita pergi menghadiri pesta dansa. Ayo pergi. Mengapa Wanxin belum kembali? Anda tidak benar-benar berpikir dia bisa menandatangani proyek 100 juta itu dengan Ketua Jiao kan? Saya pikir gadis itu, dia bahkan tidak bisa masuk gerbang grup Jinhua. Tepat sekali. Perintah itu pasti diamankan oleh keluarga Wang. Saya rasa kamu seharusnya patuh saja menikah dengan Nona Wang. Huayu. Saya mendapatkan pesanan 100 juta itu. Apel. Dia benar-benar menandatanganinya. Pesanan senilai 100 juta. Wanxin, bagaimana kamu melakukannya? Itu cerita panjang, Paman dan Bibi. Karena saya mendapatkan pesanan 100 juta ini, maka sesuai dengan perjanjian kita, masalah antara Huayu dan saya, Anda tidak akan ikut campur lagi kan? Kami tidak akan ikut campur. Kalian berdua, lakukan sesuka kalian. Ini. Ayo pergi. Mari kita mulai hidup bahagia kita. Yusim, Song Hui, apakah kau benar-benar tidak berencana memberitahu Xiaoxin tentang identitas kalian? Ayah, meskipun uang bisa membawa kebahagiaan, itu juga bisa membawa hasrat dan masalah tanpa akhir. Yusin dan aku, untuk sementara tidak ingin Xiaoxin terseret ke dalam pusaran materialisme ini. Benar, Ayah. Lihatlah Xiaoxin. Dia bahagia sekarang. Bukankah itu sudah cukup? Mengapa kita harus memaksa memberinya sesuatu? Bagaimana jika itu menjadi beban baginya? Baiklah. Ayah mengerti. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai Xiaoxin benar-benar
mengaku identitas kita. Barulah kita akan menjelaskannya dengan benar padanya. Baiklah. Xiaoxin. Ibu. Ayah. Kakek.